Halo sahabat PMI, jumpa lagi dengan saya Kang Indra. Seperti janji-janji saya pada video sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang logo Palang Merah Indonesia. Pembahasan kali ini agak berbeda sebenarnya karena tim PMI TV telah menyebarkan edaran di media sosial seperti di Facebook, pertanyaan atau apakah yang sering atau ditanyakan oleh teman-teman itu kita rangkum dan kita akan membahasnya di sini secara langsung, membaca dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Jadi pembahasan kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang logo PMI dari Anda semua sahabat PMI. Pertanyaan pertama saya bacakan itu dari Luciana Lucy. Nih, pertanyaannya ada dua nih sebenarnya. Yang pertama adalah gimana ya mengatasi orang-orang yang selalu bilang logo itu salib, kamu pengikut salib padahal muslim. Saya bingung harus menjawab apa karena yang saya tahu bahwa logo itu ini sama sekali bukan tanda salib. Pertanyaan kedua, saya dikasih tahu kakak-kakak PMI katanya nggak boleh pakai baju atau apapun itu yang ada lambang PMI. Sedangkan saya sering bertemu orang-orang yang nggak tahu PMI tapi pakai baju PMI. Terus harus gimana? Soalnya katanya kan kalau ada kecelakaan wajib dia yang harus bantu, jika tidak nanti karena pasal hukuman gitu. Ya, terima kasih Luciana Lucy atas pertanyaannya. Ini diambil dari Facebook ya. Pertanyaan yang oke ya, yang bagus. Nah, akan saya jawab satu-satu ya. Dari pertanyaan pertama tentang lambang palang merah itu dianggap berkonotasi dengan tanda salib. Sebenarnya tidak. Ini saya mau cerita dulu kisahnya dulu ya. Jen Hidunan itu berinisiasi untuk membentuk gerakan palang merah itu diambilnya bukan dari tanda salib, tapi adalah diambil dari bendera Swiss pada saat itu. Karena ceritanya pada tahun 1864 Jen Hidunan dan Komite 5 membuat sebuah konferensi, yaitu konferensi Jenewa yang pertama, yang isinya adalah salah satunya adalah menyepakati adanya satu lambang yang netral yang digunakan oleh tim kesehatan tentara dalam menolong korban-korban perang. Dan tanda yang netral itu harus diterima oleh semua. Ya, 40 negara yang kumpul di situ mikir, tanda apa ya yang netral? Ya sudahlah. Karena konferensi itu dilakukan di Swiss dan bendera Swiss itu ada di Jenewa, Swiss, dan bendera Swiss itu adalah palang putih dengan dasar merah. Nah, ini ada nih ya. Dibalikan aja menjadi palang merah mempunyai dasar putih. Dibalikan aja jadi itu. Jadi tidak ada konotasi tentang agama, hanya itu saja kesepakatannya pada saat konferensi yang pertama itu. Jadi tidak ada hubungan dengan agama dan tidak mesti dihubungkan dengan agama, karena gerakan palang merah itu menolong sesama itu tidak memandang agama, tidak memandang ras, suku, politik atau apapun. Semua itu atas dasar prinsip yang kita pegang bersama ya. Itu prinsip dasar palang merah dan undang salib merah internasional. Salah satunya adalah atas dasar kemanusiaan, juga ada kenetralan. Itu ya Lucy, jelas ya bahwa kita tidak menginterpretasikan sebuah agama, tapi ini adalah benar-benar diambil dari lambang atau bendera Swiss. Jadi jangan dihubung-hubungkan. Jelas ya. Pertanyaan kedua nih. Pertanyaan adalah, Kak, gimana sih kalau ada orang lain atau kakak-kakak saya, katanya kata Lucy, itu nggak boleh loh pakai palang merah. Kalau main-main jalan-jalan ke mall pakai lambang palang merah. Sebenarnya ketika kita mengenakan seragam palang merah itu menjadi tanggung jawab besar bagi kita. Karena ketika sudah pakai baju palang merah, orang lain menganggap kamu itu adalah petugas palang merah dan mampu menolong siapapun. Dan kalau kamu memang mampu dan kamu memang punya kemampuan kompetensi yang baik, ya nggak apa-apa palang merah, sambil
sambil mendiseminasikan bahwa ada palang merah itu di Indonesia itu menolong sesama tuh dengan di mana saja, kapan saja, dan dimanapun gitu kan. Ya, kalau masih merasa bahwa misalnya kurang, misalnya PMR ya, sebenarnya PMR misalnya, dia suka pakai baju-baju palang merah, itu nggak apa-apa sebenarnya. Dia mempromosikan dirinya, mempromosikan palang merah di masyarakat. Tidak ada larangan kok menggunakan palang merah atau seragam dimanapun, tapi sebaiknya kalau saat bertugas, sebaiknya digunakan pada saat bertugas. Itu lebih baik. Misalnya tugas palang merah, kalau main-main pakai baju palang merah, kalau bertugas tidak pakai baju palang merah, itu yang salah. Yang utamanya adalah rompi atau tanda-tanda palang merah itu digunakan pada saat bertugas, ya. Ada aturannya. Nah kalau orang lain yang pakai palang merah, tapi dia itu bukan anggota palang merah, gimana caranya? Ya, gitulah. Yang berhak menggunakan lambang palang merah atau logo PMI adalah anggota PMI, ya KSR, ya PMR, ya pengurus, ya pegawai yang ada di markas, itu yang berhak menggunakan logo palang merah Indonesia yang diterapkan pada seragam, rompi, topi atau apapun gitu, itu yang berhak. Selain itu tidak berhak. Gimana caranya dong kita ya dekati aja. Kalau misalnya ada tukang beca atau ada yang di jalan, siapapun yang menggunakan palang merah atau yang ngamen karena dikasih katanya oleh siapa, ya dekati, bang, itu jangan dipakai gitu. Itu adalah kalau abang mau pakai, yuk kita ikut gabung jadi relawan. Nah, kasih kan, abang di mana nih, kita jadi KSR aja tuh, jadi relawan, daftar gitu, itu bisa. Jadi TSR bisa. Kalau nggak mau ya, kalau misalnya ya tidak mungkin lah mereka tuh jadi relawan, cuma dia hanya bebas-bebas saja pakai baju palang merah. Ya pendekatan kita jangan sampai membuat mereka marah. Kalau bisa kita bawa baju aja, baju ganti, bang tuker deh pakai baju yang ini deh, mau nggak? Nah gitu bisa. Nah kita ganti. Pengalaman saya seperti itu waktu dulu kalau ketemu orang yang siapapun yang tidak pakai baju palang merah tapi dia bukan palang merah, misalnya pada saat bertugas atau pada saat di lapangan atau di rumah, ya saya bawa aja kaos yang bukan netral, yang bukan palang merah. Kang, ini tukar aja ya, boleh kan? Ini lebih bagus nih, ya tukar. Ya, itu lebih bagus begitu. Daripada lu jangan lu pakai itu, salah tuh melanggar. Itu jangan. Kita selalu bersahabat dengan teman-teman. Mungkin saja mereka tuh kagum pada palang merah, senang pakai baju palang merah gitu kan, pernah ditolong oleh palang merah gitu kan. Mungkin saja begitu. Jadi jangan sampai membuat mereka tidak suka kepada kita. Karena kita sebagai yang terdepan, relawan, itu adalah representatif dari organisasi, menjadi contoh pada masyarakat, menjadi teladan. Ketika kalian berbuat sesuatu yang negatif, yang buruk, ya nanti impasnya ke organisasi juga. Ya, 2 pertanyaan sudah dijawab untuk Lucy. Sekarang kita beralih, cukup ya Lucy ya, oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa lewat itu aja, WA atau apapun lah ya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Dwi Arif Wibowo. Logo PMI yang banyak jenisnya. 1 logo tulisan PMI di bawah, 2 logo tulisan PMI di palang merah Indonesia di bawah, 3 logo tulisan PMI di samping, 4 logo tulisan palang merah di bawah, di samping. Terlalu banyak jenisnya dan dengan penggunaan yang berbeda-beda. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kesalahan dalam penggunaannya. Saya berharap cukup gunakan 1 logo saja agar tidak memusingkan. Hehehe. Ya benar ya. Ya pada pedoman penerapan Indes PMI tahun 2007 yang diterbitkan dari 2006 memang ada 4 pilihan logo PMI itu ya yang masih berlaku ya. Sekarang kita gunakan logo pedoman tersebut. Betul ada pilihan karena pilihan-pilihan tersebut untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Ya, ini saya bagi aja. Walaupun nanti ke depan ada rencana lain untuk mengurangi logo itu menjadi 2.
yaitu logo ini, ini 2 ya. Kok 3 ya? 2 ya. Nah, yang 4 itu akan direduksi menjadi 2. Tapi saya jelasin dulu yang 4 ya, bagaimana fungsi-fungsinya. Yang logo pertama adalah logo yang disebutnya adalah logo utama yang vertikal. Jadi logo utama yang ada tulisannya Palang Merah Indonesia, dan logo utama yang horizontal, yang logonya yang ada logo PMI di sini dan logo tulisan Palang Merah Indonesia nih. 1, 2 ada ya, itu ada. Logo-logo yang menggunakan tulisan lengkap Palang Merah Indonesia adalah ditempatkan pada media-media yang bisa dibaca secara dekat, yang bisa dibaca dengan langsung seperti ini misalnya. Contohnya di stationery, kop surat ya, kemudian kartu nama, kemudian amplop, kemudian banyak lagi yang bisa dibaca dari dekat, kemudian kartu anggota, banyak, kemudian banyak lagi lah, misalnya sampul cover buku, majalah. Kalau di CID itu menggunakan lengkap tulisan Palang Merah Indonesia. Kalau yang tidak menggunakan tulisan lengkap Palang Merah Indonesia, yaitu yang logo tambahan vertikal dan horizontal, yang ini dan yang ini ya, bisa dilihat kan, tulisannya cuma PMI di samping dan PMI di bawah. Itu untuk diterapkan pada media-media yang bisa dilihat dari jauh, yang bisa dilihat dengan cepat dalam sepersekian detik, supaya orang bisa langsung mengenali, oh PMI. Kalau ditempatkan logo tulisan Palang Merah Indonesia, mungkin agak harus baca dulu dalam sekian detik. Misalnya di bendera, itu dari jauh harus kelihatan tuh Palang PMI itu jelas, jadi harus di jauh, terus benderanya bergerak. Jadi harus dilihat dari jauh, dari 100 meter udah kelihatan, oh PMI. Kalau tulisan Palang Merah Indonesia mungkin kayak garis-garis aja nggak kebaca gitu. Di pin itu PMI, tulisannya PMI. Kalau tulisannya Palang Merah Indonesia tuh kayak kadang bikinnya susah, kecil, nggak kebaca. Udahlah singkatan PMI. Kemudian di kendaraan ya, selalu pakai tulisan PMI karena kerangka kendaraan itu bergerak dan harus terlihat secara jelas dalam sekian detik, atau dalam kecepatan tertentu, atau dalam jarak tertentu harus langsung jelas. Itu bedanya ya. Jadi yang untuk logo Palang Merah, logo yang menggunakan tulisan lengkap, itu logo-logo yang diterapkan ke media-media yang mudah dibaca dalam keadaan diam, dekat. Misalnya poster-poster yang bisa dibaca, buku, kabar buku, kop surat, kartu nama, kartu anggota, itu lebih dibaca dari dekat. Kalau untuk yang tulisan PMI itu bisa dibaca dari jauh, cepat dan jelas gitu kan. Itu bedanya, hanya itu saya bedanya. Dan kalau dijelaskan silakan baca Pedoman penerapan Identitas PMI. Kalau lebih terkenalnya itu sebenarnya CID PMI katanya. Itu CID sebenarnya singkatan dari bahasa Inggris, Corporate Identity PMI katanya. Ya, tapi yang jelasnya itu sebenarnya namanya Pedoman penerapan Identitas PMI. Ya, tadi pertanyaan dari Dwi Arif Wibowo sudah saya jawab. Mudah-mudahan bisa jelas dan tidak ada penasaran lagi. Saya kira sudah jelas lah bagaimana penerapan logo yang tepat sesuai dengan bentuknya. Insya Allah nanti ke depan rencananya kan kita akan merevisi CID udah 99% lah. Mudah-mudahan tahun ini bisa terbit untuk lebih menyederhanakan, lebih memudahkan. Misalnya logo yang 4 itu akan menjadi 2, kemudian akan menyesuaikan dengan undang-undang yang lahir baru-baru ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepala-Merahan, yang juga di situ mengatur. Nah, ke depan kita akan terima usulan-usulan dari teman-teman dari yang memberikan pertanyaan ini, agar nanti lebih bisa mudah dilaksanakan dari pusat sampai ke kecamatan, sampai ke relawan juga bisa diterapkan dengan mudah. Terima kasih untuk Dwi Arif Wibowo. Ya, oke, pertanyaan bagus. Pertanyaan yang paling bagus nanti kan saya kasih hadiah ya. Tenang aja, ada giveaway apa namanya ya. Souvenir dari kita ada ya.
Pertanyaan selanjutnya dari DHI Santoso. Nah, ini nih pertanyaannya. Yang kita tahu logo PMI itu ada 3 bentuk dan hampir semua seragam atau atribut dan kendaraan sama penggunaannya. Apakah ada pembeda untuk pemakaian logo tersebut? Seperti di seragam atau atribut menggunakan logo apa dan di kendaraan menggunakan logo apa? Ya, tadi saya sudah jelaskan ya dari pertanyaan dari pertanyaan sebelumnya, yaitu dari Dwi Arif Wibowo, bahwa penggunaan logo PMI itu berdasarkan bagaimana visibilitas dari keterlihatan dari logo PMI tersebut. Kalau di kendaraan pakai logo PMI yang singkatan saja, PMI ya. Kalau untuk di seragam, kalau di seragam juga karena harus dilihat dari jauh, maka harus logonya harus pakai logo yang pakai singkatan PMI. Ke depan kita akan atur lebih simpel lagi dalam CID yang tadi saya jelaskan juga, sehingga penggunaannya akan lebih dipahami oleh semua tingkatan di PMI. Demikian pertanyaan dari DHI Santoso. Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat. Sudah jelaskah dari DHI Santoso? Ini dari Nisa Dikuone, atau dibacanya apa ya? Nisa Dikuan. Itu pertanyaannya adalah, mohon diperjelas penggunaan logo untuk baju mobil operasional PMI, PDL, topi, rompi, PDH, dan bendera PMI, karena sampai sekarang masih banyak berbeda penggunaannya logonya untuk atribut PMI. Nah, kita selalu mengacu pada panduan seragam tahun 2007 ya. Bagaimana penggunaan logo PMI pada rompi, penggunaan PMI pada pakaian dinas harian, juga pada penggunaan di topi dan bendera. Kalau di bendera itu menggunakan logo yang hanya singkatan di bawah, logo PMI, logonya, dan tulisan PMI. Kalau untuk pakaian dinas harian, baik untuk pengurus, baik untuk staf atau pegawai, baik untuk relawan, untuk PMR, atau untuk yang personal PMI, itu pakai logo PMI yang singkatan PMI. Ini berdasarkan dari dari panduan seragam tahun 2006 yang sekarang udah berumur sekian tahun ya. Di kendaraan pun menurut CID, menurut pedoman penerapan PMI, adalah menggunakan logo yang pakai singkatan di bawah. Ya, namun ya seperti yang kita ketahui bahwa kita sedang menggodok penyesuaian dengan undang-undang, menggodok pedoman seragam yang baru. Tapi selama pedoman seragam itu masih belum disahkan, yang baru maksudnya ditandatangani, ya pedoman yang sebelumnya pedoman yang sekarang berlaku masih digunakan. Jangan lupa ya, masih digunakan dan masih berlaku, masih bisa diterapkan pada semua media-media atau semua penerapan atribut PMI. Ya, begitu. Selanjutnya nih, tar ya. Nah, saya kira sudah jelas ya pertanyaannya. Ada dua jenis bendera sebenarnya, ada bendera PMI, ada bendera PMI, dan ada bendera Pataka. Bendera PMI itu digunakan untuk di lapangan. Kalau bendera Pataka itu digunakan untuk seremonial yang bersifat formal ya, resmi bisa di lapangan atau depan upacara atau misalnya di ruangan. Kalau bendera lapangan itu menggunakan singkatan PMI. Kalau bendera di Pataka itu menggunakan tulisan lengkap di samping, yaitu Palang Merah Indonesia. Itu logo utama vertikal. Nah, itu. Tapi seringkali juga, ini tambahan aja informasi, seringkali juga salah diterapkan. Bendera itu ditambahin dengan tulisan misalnya, nggak boleh. Bendera itu aja bendera negara Indonesia, benderanya begitu, nggak boleh ditambah tulisan. Sama dengan bendera PMI juga. Ada logo PMI, logo bendera PMI ditambah tulisan lagi PMI Kabupaten Palang Merah PMR atau kelas, nggak bisa. Bendera ya bendera itu tidak bisa ditulisin apa-apa lagi. Bendera Indonesia nih, coba
nggak ada. Kalau ditambahin tulisan bisa masuk penjara atau misalnya ditegur atau itu melanggar undang-undang tentang tanda-tanda simbol-simbol negara gitu kan, seperti itu. Sama juga dengan PMI, bendera PMI tidak boleh ditambah-tambahkan dengan tulisan apapun ya, bendera lah. Oke, itu pertanyaan dari Nisa di Kuone ya, pertanyaan yang bagus ya. Oke, selanjutnya atau apa ya, kita baca lagi pertanyaan yang lain. Dari Novi Kusuma Milindawati, mohon diperjelas lagi logo PMR yang perisai sesuai ketikatan PMR masih boleh digunakan atau bagaimana? Terima kasih. Ini juga ada dari Bang Adi, sama sejenis pertanyaan tapi untuk KSR. Ini, apa boleh logo PMI ditambah seperti emblem sayap, rantai, padi yang sering kita jumpai di PMR atau PMI daerah sebagai pembeda logo mereka? Terima kasih. Salam dari PMI Inhu Riau. Inhu itu apa ya? Inhu. Pokoknya hu-nya hulu deh. I-nya apa nggak tahu. Lupa. Mohon maaf ya Bang Adi ya. Nanti ditulis aja di kolom komentar lengkapnya. Kalau ada ya. Ya, gini ya. Logo PMI itu hanya satu. Itu logo PMI yang ada pada ADRT ya. Walaupun ada dua tipe kalau di ADRT sekarang, ada dua tipe logo PMI utama, itu logo PMI yang tulisan di samping palang merah, tulisannya Palang Merah Indonesia, dan logo inisial, sebutnya logo inisial. Itu logo yang menggunakan singkatan. Logogramnya yang di atas yang pakai melati, yang pakai kelopak 5, dan di bawahnya ada logo type, yaitu tulisan PMI. Itu sebutnya logo inisial singkatan. Ya, itu ada dua. Ya, tidak boleh lagi ditambah-tambahkan lagi dengan macam-macam. Sehingga siapapun personel PMI, mulai dari pengurus, relawan KSR TSR, kemudian PMR, mau Wira Madya Mula, itu semua menggunakan logo yang sama sesuai dengan pedoman. Misalnya pada seragam, sesuai dengan pedoman seragam itu logo PMI inisial. Semua harus sama. Jadi kita dulu kan memperjuangkan satu negara satu lambang, satu logo PMI. Ya, kalau kita sekarang bikin lagi logo-logo baru, tambah-tambahin segala macam, ya buat apa kita berjuang bersama? Ya, berdarah-darah selama 13 tahun loh memperjuangkan gitu kan, buat apa? Jadi kita pertahankan aja, kita tonjolkan aja logo PMI sehingga orang makin dikenal. Kalau banyak logo, misalnya ditambah-tambahin segala macam, itu membuat bingung masyarakat. Logo PMI itu yang mana sih yang benernya gitu kan? Ini PMI bukan. Ini resmi nggak dari PMI? Resmi dari PMI hanya itu. Jadi coba kita semua bareng-bareng lah membuat PMI itu terlihat lebih modern dan lebih profesional. Kalau semua lebih konsisten lah. Kalau semua ganti-ganti macam-macam tuh kayaknya PMI itu kayak organisasi yang nggak bagus ya gitu. Tidak konsisten dalam logo pun nggak konsisten, misalnya macam-macam, ada pakai rantai, ada pakai perisai, segala macam, nggak ada. Jadi tidak ada logo KSR, tidak ada lagi logo PMR, tidak ada. Hanya satu logo PMI. Di seragam pun aturannya hanya logo PMI. Hanya logo PMI, tidak ada logo KSR, logo TSR, logo PMR, nggak ada. Satu saja logo. Di ADRT pun tercantum juga di situ ada dua tipe logo, bukan dua tipe logo yang sesuai jelas penggunaannya bagaimana diatur dalam pedoman penerapan entitas PMI. Itu ya. Jadi teman-teman yang misalnya PMR-nya masih menggunakan logo perisai yang warna kuning, biru, hijau, udah jangan gunakan aja logo PMI. Yang KSR yang menggunakan logo yang macam-macam, bikin lagi baru-baru, itu nggak usah. Logo pakai aja logo PMI. Kang, katanya itu mah internal. Ya, kita tidak tahu kapan internal dan kapan eksternal, karena semua kegiatan PMI itu adalah membantu orang lain. Kan di kampus gitu ya. Kampus itu kalau lu
di kampus itu tidak ada istilah eksternal. Keluar dari sanggar aja, keluar dari ruangan KSR aja itu udah eksternal semua tuh. Mahasiswa yang lain nggak jadi anggota itu eksternal juga. Ya mau rapat juga eksternal nanti gitu kan, lu upload di Facebook jadi di konsumsi eksternal juga, jadi susah membedakan eksternal dan internal, campur aduknya gitu kan. Nah lebih baik kita gunakan yang sesuai aturan logo PMI gitu kan, pusing nanti. Nah, kecuali bajunya itu, kecuali baju kaos misalnya bisa saja menggunakan logo kampus saja gitu, jangan logo KSR-nya. Salah ngomong ya? Ada ya memang iya sih sebenarnya. Logo kampus biasanya kan teman-teman dari kampus unit KSR itu suka ingin menghormati juga kampusnya sebagai pada hadiah ya. Ada aturannya di seragam. Logo kampus ada di sebelah kiri, logo kampus sebelah kiri, logo PB sebelah kanan. Ini ya. Dari saya ya, kanan dari saya, kiri. Itu sudah terakomodir gitu kan. Kalau PMR juga kalau mau pakai logo sekolah bisa di sebelah kiri logo PMI. Itu kalau untuk mengakomodir. Kalau untuk di kaos ya logo PMI di sini, nih logo PMI di sini. Itu kan kalau untuk kaos. Tapi kan kalau biasanya kan mereka bikin seragam ya ikutin aja peraturan yang akan dikeluarkan oleh PMI pusat. Gitu. Ya. Saya kira pertanyaan oke juga. Ini dari ini nih teman saya nih namanya Mbak Nopi itu pengurus di Jawa Timur, lupa pengurus ya, staf. Oh iya staf, bukan pengurus ya, ada staf, lupa. Ada yang ngingetin nih. Ini staf di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Oke Mbak Nopi, terima kasih pertanyaannya yang oke juga. Jadi nggak pakai perisai lah, pakai logo PMI aja. Bang Adi juga terima kasih dari Rio juga, pertanyaan hampir sama. Ini emblem nggak ada, kalau logo PMI nggak boleh variasi aja. Kalau misalnya gini aja saya jelasin aja biar lebih jelas ya. Kalau misalnya ada event, misalnya ada Jumbara di daerah, ada kegiatan apa, biasanya suka ada yang belum mengerti itu memasukkan logo PMI pada logo event itu tidak diperkenankan karena logo PMI itu diri sendiri ya, tidak boleh jadi logo baru tempel pada logo event. Ya disandingkan aja gini, ini logo eventnya Jumbara, ini logo PMI sandingkan aja, jadi logo PMI jelas gede, logo event jelas. Kalau dipasukin logo PMI kecil banget, logo ini gede, nggak kelihatan logo PMI-nya. Sedangkan kita kan ingin membesarkan nama PMI, ya udah sampingin aja. Sini nggak usah lagi logo PMI disampingin aja gini. Kasihkan gitu kan. Terus dan itu memudahkan kalau misal lu teman-teman dari sahabat PMI yang ingin masukkan masukkan logo PMI, terus mau bikin media yang lain misalnya buat topi, bikin bordir segala macam, akan susah bikin pin. Udah kecil lagi, kebaca lagi, jadi kecil 1 cm buat pin, ya nggak bisa. Itu susah banget menerapkannya, mengaplikasikannya. Udah dah pinggir-pinggir logo PMI ada, logo event ada, itu lebih jelas. Jadi logo PMI-nya muncul, logo eventnya juga muncul. Itu kan lebih asik. Secara desain seperti itu. Kita lanjutkan pertanyaan ke berapa ya sekarang tadi ini? Keempat ya? Sekarang kelima. Ini pertanyaan dari Muhammad Fikri Akmaluddin. Terkait PMR, penggunaan logo PMR sekolah yang dipasang di seragam itu bagaimana, diperbolehkan atau tidak? Apakah sebaiknya logo PMR hanya ada di PDA saja? Oke. Logo PMR ya. Tidak ada yang namanya logo PMR sebenarnya. Tidak ada yang namanya logo PMR ya. Itu hanya sekali lagi saya ulangi, tidak ada yang namanya logo PMR. Gunakanlah logo PMI. Nanti kalau bikin ada logo sekolahnya di sampingnya ada penempatnya sesuai dengan pedoman seragam. Silakan lihat pedoman seragam tahun 2007. Silakan lihat bagaimana penerapan logo itu pada seragam. Itu tidak ada namanya logo PMR, hanya ada logo PMI.
Ya, untuk Muhammad Fikri Amaluddin, apakah sebaiknya logo PMR hanya ada di PDH aja? Ya, logo PMI saja, bukan logo PMR. Boleh di PDH logo PMI, tapi bukan logo PMR ya. Ini pertanyaan keduanya dari Muhammad Fikri Amaluddin. Terima kasih sudah saya jawab dan saya jelaskan sebelumnya juga ada ya pertanyaan serupa seperti itu. Sekarang pertanyaan yang ke-6 itu dari Triyono terkait logo KSR Perti. Itu biasanya masing-masing perguruan tinggi punya logo masing-masing palang merah dengan desain dan aksesoris. Apakah ada itu pelanggaran atau masih diperbolehkan? Kan satu organisasi hanya menggunakan satu lambang. Wih, keren. Triyono ini, Mas Triyono ini pasti Mas nih karena namanya Triyono. Kalau Akang Triana. Ini Mas nih Triyono udah mengerti. Betul sekali. Satu negara hanya boleh menggunakan satu lambang. Jadi hanya satu logo aja, satu lambang gitu kan. Tidak boleh lama-lama lagi. Jangan bikin lagi logo perguruan tinggi, logo KSR perguruan tinggi. Sudah saja pakai logo PMI. Nah, itu udah keren nih Mas Triyono nih, udah tahu nih. Ya, benar. Saya sepakat. Jadi tidak boleh lagi menggunakan logo-logo buatan sendiri masing-masing. Logo yang sudah saja ada saja kita pakai logo PMI. Pakai seragam, di aksesoris, di mana-mana, di topi, pakai aja itu supaya lebih dikenal. Orang mengenal lebih karena ke depan, karena ketika kita bekerja di lapangan bersama kepada masyarakat, orang usahakan hanya mengenal satu lambang logo PMI, udah tidak akan menanyakan lagi yang lain-lainnya, kecuali kalau ngobrol, Kang dari PMI ya? Iya. Oh iya, saya juga dari PMI, saya dari PMI-nya dari unit KSR itu baru ngobrol tahu. Kalau di masyarakat ya itu ya sudah PMI membantu gitu. PMI terdepan 6 jam sampai. Itu keren kan? Oke, ini dari Triyono. Kayaknya Triyono udah tahu, udah mengerti ya. Oke, salut buat Triyono. Hebat. Ini pertanyaan selanjutnya dari Nicole G Naluriku. Namanya bagus ya. Nicole G Naluriku. Bang, jangan panggil Bang, Kang aja ya. Bang, Kang. Sehubungan dengan penggunaan lambang, terkadang saya menjumpai seorang memakai lambang PMI di saat mencari nafkah. Seperti ojek memakai rompi PMI, baju kaos dipakai di bengkel ladang. Pernah saya tanyakan dari mana baju itu, tidak jarang mereka menjawab dari keluarga orang terdekat yang sudah tiada di kampung tambahannya. Kasihan, tinggal saja di lemari. Jadi tindakan apalagi yang kami lakukan sehubungan dengan kisah di atas, Bang? Ya, ya ini pengalaman pribadi saya saja ya. Nah, saat saya banyak, karena saya sudah lama di PMI, jadi kadang-kadang banyak numpuk nih logo kaos-kaos atau pakaian yang nggak dipakai lagi karena sudah lama, karena itu mungkin kaosnya kaos kegiatan jadi nggak digunakan lagi, numpuk di lemari gitu kan. Gimana ya? Yang pertama saya akan kasih ke teman adik-adik saya di KSR misalnya, ini kalau mau pakai gitu, tapi KSR ya gitu kasihnya, jangan ke orang lain, jangan yang bukan anggota PMI. Atau saya kasih ke teman-teman kerja misalnya, atau teman siapa saja yang membutuhkan. Nah, ini yang masih bersangkutan dengan PMI, dan jangan diberikan kepada orang lain selain PMI. Pernah satu kali saya juga, karena pakaiannya itu sudah sangat rusak dan nggak mungkin dikasih ya, walaupun dikasih ya sudah dibuang aja. Maka menjaga agar pakaian tersebut tidak digunakan saat digunakan oleh orang lain, maka saya pilok aja logo PMI-nya di sini nih, karena logo PMI di sini saya pilok aja, pilok sama pilok warna hitam. Ada juga teman yang di cutter, ada juga itu dia buang karena udah nggak layak dipakai lagi. Tapi kalau masih ada tanda-tanda gini, bahaya juga dipakai orang lain, untuk mungkin saja mereka menyalahgunakan, melakukan hal yang negatif
kejahatan, kriminal atau apapun sehingga mencemarkan nama baik PMI. Nah, ketika kita menemukan orang lain menggunakan itu, kita tanyakan dari mana? Dari temen saya yang di lemari. Ya, jadi persuasif aja, jangan dipakai Pak, kalau itu bukan pakaian untuk kerja Bapak, nafkah kan kalau ojek online pakai jaket online ada gitu kan. Kalau di ladang kan lebih baik pakai pakaian yang ini yang lebih nutup gitu, jangan ya kalau bisa ganti aja dengan kaos milik kita. Tuh Pak, tuker aja Pak, nih saya punya kaos nih bagus nih itu kalau belum bawa nanti satu saat balik lagi ke situ kasih. Itu sih cara mudahnya. Tapi jangan buka, jangan, udah ya persuasif aja ya. Nggak banyak kok yang pakai begitu. Misalnya di tukang ojek yang ojek lapak, ojek ompang ya, ojek pangkalan pakai itu ya pasti ganti aja dengan kaos yang lain sejenis itu, yang polos nggak ada logo PMI-nya, itu lebih aman ya. Nanti juga jadi mungkin ketika kita udah tuker-tukeran kaos begitu jadi sahabat ya, jadi teman ya, bantu-bantu kita juga. Satu saat mungkin dia jadi anggota Sibat atau anggota TSR gitu dari PMI. Asik kan, nambah-nambah, ada pasukan ojek tenaga sukarela, keren kan, bisa saja begitu. Ada petani anggota TSR di desa, anggota TSR di desa itu ya bisa ada petani, pekebun, peternak, itu bisa jadi anggota TSR di desa, keren kan. Nah, ketika mereka sudah senang dan mengikuti orientasi selama sekian jam, orientasi minimal 4 jam, ya udah, dia juga bisa berhak pakai baju palang merah kan. Kita nggak susah-susah amat ngelarang. Nah, dia jadi anggota TSR, di relawan kita juga, relawan di desa. Oke, kalau itu lebih asik tuh ya, dirangkul, jangan dimusuhi. Yang mereka mencari nafkah gitu kan, yang mending kita rangkul aja. Nggak banyak kok yang pakai pakaian gitu di jalan. Kita sediain aja kaos yang polos-polos yang layak dipakai juga ya, jangan yang butut-butut, yang layak dipakai oleh mereka, tuker. Pasti mereka mau. Lagi yang baru, wah mau tuker Pak, oke. Salaman, bersahabat, jadi temen kan. Ya kalau udah yang tua jadi kakak, yang udah sangat tua jadi paman, jadi siapa bisa saja. Oke, jadi om. Itu pertanyaan yang ke-6. Wah, banyak juga nih, capek juga nih jawabnya nih. Aduh, mati HP-nya. Nah, ini pertanyaan kedua terakhir ya. Udah terakhir. Nanti akan saya jelaskan juga tentang adanya undang-undang ya. Tapi mungkin dalam sesi tertentu kita akan lebih mendalam dalam undang-undang. Ya, ini kita selintas saja saya singgung tentang itu. Ini pertanyaan dari Mas Ali Mahsyar pakai shin. Oh, ini pakai ini nih, kalau pakai hurufnya pakai huruf Arabnya itu pakai shin. Mahsyar, shin, bukan pakai short ya, pakai shin. Pak pengurus pusat, kapan aturan turunan dari Undang-Undang PP ADRT tentang corporate identity yang baru disahkan? Aturan penggunaan pakaian seperti seragam, baju lapangan, kendaraan, kaos, papan bangunan. Oke, terima kasih Ali Masad. Ini sangat mendorong kita di pusat untuk segera mengesahkan beberapa peraturan tentang lambang yang menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepalang-merahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang pelaksanaan tentang pelaksanaan Undang-Undang Kepalang-merahan Nomor 1 Tahun 2018. Itu juga menjadi perhatian kami di pusat. Ya, kami sudah menyesuaikan pada ADRT. Jadi ADRT kita sudah ada 2 logo yang dipakai, karena di undang-undang diamanahkan bahwa PMI bisa mengatur sendiri tentang penggunaan logo lambang PMI sesuai dengan kebutuhan kita di PMI. Nah, nanti kita akan nanti ke depan. Nah, yang paling dekat adalah tentang aturan penggunaan aturan tentang pedoman penerapan identitas PMI yang paling mendesak. Kemudian satu lagi adalah penggunaan tentang
seragam. Jadi pedoman seragam yang akan direvisi. Ya, semua akan direvisi menyesuaikan amanah-amanah yang disampaikan di aturan-aturan yang sekarang sedang berlaku. Itu ya, insya Allah segeralah. Kita sudah 99%. Saya bersama tim di sini berusaha secepat mungkin, karena baru-baru ini kita sudah mengadakan pertemuan juga di Bogor pada bulan Juni tahun ini. Juni ya? Ini Juli, Agustus. Juli Agustus lah. Kita sudah pertemuan Juli akhir pertemuan untuk membahas final tentang pedoman penerapan Indes PMI, juga tentang pedoman seragam. Saat ini sedang diperbaiki karena ada beberapa usulan-usulan yang perlu diakomodir pada pedoman penerapan Indes PMI ini dan juga pada seragam. Kita selalu bottom up, kita selalu mengangkat atau mengambil dari aspirasi di teman-teman untuk bisa diterapkan agar pelaksanaan ini bisa dilakukan, agar pedoman ini bisa dilaksanakan secara mudah di semua tingkatan. Doakan saja selesai pada segera lah bulan-bulan ini, sehingga pedoman ini bisa diresmikan oleh PMI pusat ya. Gitu penjelasan dari saya yang sebagai orang yang tidur di pusat sebagai orang yang menggeluti itu, sebagai orang yang memang bertanggung jawab untuk itu ya. Ini sebagai dorongan saja bagi teman-teman, bagi kami di pusat untuk segera bersemangat menyelesaikan segala tugas-tugasnya. Oke? Itu dari Mas Ali Masyar Pakesin. Makasih Mas Ali. Sebuah pertanyaan yang menggugah ya. Ini studio udah mulai panas nih, hatinya sama ruangannya. Ini pertanyaan terakhir ya? Iya, terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Sebenarnya banyak pertanyaannya yang kami dapatkan dari satu grup, satu fanpage. Dari fanpage-nya PMI TV juga banyak. Ada juga pertanyaan dari grupnya Palang Merah Indonesia yang anggotanya sudah 28.000, lumayan besar. Silakan kalau mau masuk situ banyak sekali informasi yang bisa kita gunakan, memanfaatkan. Itu banyak, tapi dari tim PMI TV sudah merangkum hanya 7 atau 8 pertanyaan, karena sebagian pertanyaan itu berkaitan dan hampir sama gitu. Jadi kita rangkum menjadi 6 pertanyaan saja. Ini pertanyaan terakhir dari Arik Febi Rianto. Apa langkah-langkah PMI bila masih ada instansi dalam negeri yang tidak berhak menggunakan lambang palang merah tetapi masih menggunakan lambang tersebut, atau mungkin yang lain seperti bulan sabit merah kristal merah? Terima kasih. Pertanyaan yang oke. Seperti yang kita ketahui bahwa pengaturan lambang itu ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang kepalang-merahan, dan kemudian turunannya adalah atau penerapannya adalah ada pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang tata laksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang kepalang-merahan, yang di dalamnya antara lain tentang pengaturan penggunaan lambang oleh semua pihak ya, oleh semua pihak. Jadi undang-undang ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia, tidak hanya untuk PMI, tidak hanya yang lain. Jadi di situ diatur, ada pasal-pasalnya, siapa saja yang berhak menggunakan lambang itu kalau di undang-undang itu sebutnya lambang kepalang merahan. Lambang kepalang merahan undang-undang termasuk adalah lambang palang merah dan lambang bulan sabit merah. 2 lambang itu yang diatur dalam undang-undang kepalang merahan. Jadi karena undang-undang itu masih dalam taraf sosialisasi dan akan berakhir tahun ini, jadi nanti Januari ya, sekitar tanggal berapa ya, tanggal 18 ke atas, setelah tanggal 18 Januari tahun 2020 maka undang-undang itu resmi berlaku gitu kan. Kalau sekarang masih sosialisasi ya, taraf sosialisasi dalam setahun masih berlaku dan diterapkan ke semua warga negara Indonesia. Kang, gimana kalau ada
kalau ada instansi atau perseorangan atau perusahaan menggunakan lambang padahal tidak berhak, ya yang pertama adalah pendekatan secara persuasif, karena dalam hal ini PMI bukan pihak yang bisa bukan pihak sebagai pihak yang pihak yang bisa mendakwa. Bukan, kita bukan, PMI itu bukan bukan lembaga hukum, bukan lembaga yang bisa menerapkan hukum. Itu bukan polisi, bukan kejaksaan, bukan hakim. PMI itu hanya warga negara biasa lah, yang mungkin hanya sebagai melaporkan ke pihak kepolisian dan sebagainya itu. Tapi saat ini kita masih dalam taraf sosialisasi, jadi kami masih mensosialisasikan ke semua pihak tentang undang-undang tersebut, tentang penggunaan lambang tersebut. Terakhir nanti besok kalau ini ditayangkan berarti ini ketika saya di shoot itu besok acaranya, ketika ditayangkan hari Kamis, hari Selasa tanggal 10 PMI mengadakan sebuah acara di Jakarta yang isinya salah satunya adalah mensosialisasikan undang-undang ke semua pihak yang menggunakan yang menggunakan ambulan dalam operasi pelayanan PMI di saat konflik, sangat krisis. Itu salah satunya ada beberapa teman dari LSM, beberapa teman dari pemerintah diundang agar tahu bahwa bagaimana sih sebenarnya tata cara penggunaan lambang kepala merahan pada saat melaksanakan pelayanan di masyarakat, terutama dalam saat konflik atau saat gangguan keamanan, saat demo dan sebagainya. Itu ya. Jadi saat ini masih dalam taraf sosialisasi, tapi ternyata beberapa teman instansi, beberapa perusahaan sudah mengubah. Ada perusahaan antibiotik yang paling dikenal yang bukusnya kuning tuh, ya, sekarang sudah berganti logonya menjadi bukan lagi palang merah, tapi ada logo plester gitu, di silang plester. Ya keren kan, bagus. Ada beberapa lagi produk komersil yang juga mengubah. Ada juga teman-teman LSM yang juga sudah mengubah. Tapi juga ada beberapa teman yang belum mengubah logo-logonya. Kita bukan membatasi gerak, atau PMI tidak memonopoli kegiatan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat, tapi ini hanya untuk mengatur lebih jelas sehingga bantuan-bantuan ke masyarakat itu lebih cepat, lebih tepat, lebih aman, dan akses juga lebih luas gitu, sehingga bantuan pun dapat dinikmati secara utuh kepada para penerima manfaat gitu. Yang utama adalah terlindungi, petugasnya, personilnya yang memberi bantuan terlindungi, bantuannya juga terlindungi, dan penerima pun terlindungi dari gangguan keamanan atau dari jadi korban dari konflik itu sendiri. PMI itu di tengah netral ya. Tidak tapi tentu saja harus ada aturan-aturan yang bisa melindungi mereka supaya lebih tentram, lebih aman dalam melaksanakan tugas. Itu saja sebenarnya ya. Pertanyaan terakhir dari Arik Febrianto. Ya. Nah, ke depan kita ke PMI karena ada tugas sebenarnya PMI. Di undang-undang tersebut, kalau penggunaan lambang palang merah pada saat konflik bersenjata atau perang itu diamanahkan regulasinya kepada TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, tapi di undang-undang tersebut mengamanahkan juga kepada PMI aturan-aturan tanda pengenal. Jadi kalau di tanda pengenal pada saat situasi damai ya, bukan perang ya, yang di dalamnya tentu ada peristiwa, yaitu misalnya gangguan keamanan, ada konflik, ada krisis, itu diamanahkan kepada PMI untuk mengatur regulasinya. Hasilnya adalah peraturan PMI mungkin ke depannya. Bukan sayangnya, tapi kita masih belum membuat tentang aturan tersebut, tentang penggunaan tanda pengenal, tanda pengenal sebagai tanda pengenal untuk eksternal, untuk personal atau instansi di luar PMI. Itu yang akan kita atur ke depan, yang kita susun oleh PMI sebagai pemegang regulasi. Itu saja sebenarnya
PR kita sekarang. Ya, 6 pertanyaan sudah saya jawab. Kalau misalnya yang kurang-kurang belum jelas, ya mungkin ke depan kita ngobrol lagi di acara-acara yang lain, atau mungkin PMI TV akan melihat apakah antusias teman-teman besar tentang ini, kita akan juga putar lagi atau kita nyambung lagi dengan pembahasan yang lain. Mungkin kedepannya kita membahas tentang logo, fungsi-fungsi logo PMI, juga fungsi-fungsi lambang kepala merah juga. Padahal udah kemarin ya mungkin coba silakan usulan-usulan deh yang mungkin teman-teman sahabat PMI ingin ketahui ya. Tulis atau nanti email aja lah ke ini nih, ada emailnya nih ke PMI TV, PMITV@gmail.com. silakan di email atau komen aja di bawah ini di siaran inilah, di fanpage-nya PMI TV. Oke, sahabat PMI, capek juga nih 6 pertanyaan ya. Tapi saya sangat antusias sekali menjawab, karena pertanyaan-pertanyaan ini sering saya dengar, dan saya sering juga menjawab secara pribadi di WA atau di apapun tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan memang itulah 6 pertanyaan yang sering muncul di teman-teman sahabat PMI, yang sering muncul dan sering juga dipertanyakan oleh baik secara langsung dan tidak langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Kalaupun ada yang kurang-kurang mohon maaf, kalau ada yang salah kata juga mohon maaf. Tetap semangat, tetap membantu sesama, dan salam PMI.